Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ba'd. Ikhwana fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali berkumpul pada kesempatan yang mubarakah ini. Kita memuji syukur pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ditolong oleh Allah, dimudahkan dengan taufiknya di dalam majlis yang mubarakah ini, yaitu majlis yang sebagaimana diterangkan para ahlul ilm, dinasihatkan kepada kita untuk senantiasa memuliakan majlis ilmu, karena itu adalah majlisnya para nabi-nabi Allah. Seperti yang telah diterangkan dalam sebuah riwayat, man arada ayandura ila majalisil ulama fandur ila majalisil anbiya fandur ila majalisil ulama. Fandur ila majalisal ulama. Siapa yang ingin melihat majlisnya para nabi Allah, maka lihatlah majlisnya para ulama. Ikhwana fiddin, alhamdulillah pada malam hari ini, sebagaimana sejak dari tadi sore kita telah mengikuti kajian dari beliau Al-Ustadz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala, dan malam ini insyaallah kita akan kembali untuk mendengarkan nasihat dan kajian dari beliau berkaitan dengan kita para penuntut ilmu, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang nafi' dan hati-hati kita senantiasa terbuka di dalam meraih nasihat. Sebagaimana ciri yang Allah bedakan antara orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman adalah bagaimana hati mereka. Ketika Allah menerangkan orang yang tidak beriman adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi hati mereka senantiasa tidak bisa memahami dengan ayat-ayat peringatan nasihat yang sampai kepada mereka. Ikhwana fiddin, dan malam hari ini saya memberikan pengantar sedikit, dan pengantar ini sebagai informasi kepada Ustadz Abdullah Zain bahwasanya mayoritas yang ada pada malam hari ini adalah santri madrasah Imam Ahmad bin Hanbal Semarang, yang madrasah ini sebenarnya dulunya adalah halaqah pengajian yang berawal dari 8 orang. Kemudian sampai pada hari ini Allah menjadikan wasilah, teman-teman kemudian bisa saling ta'awun di dalam belajar. Dan kita sebenarnya di sini hanya sedikit yang kita berikan kepada para penuntut ilmu, tetapi kita berharap kita kembali kepada jalan ilmu yang nafi', yang sejak awal saya, seperti yang saya sampaikan kepada santri, tidak pernah berpikir nanti membuat madrasah dengan murid sekian dan sebagainya, nggak pernah berpikir seperti ini. Apalagi sampai kemudian seperti sekarang Allah mudahkan beli tanah, enggak. Dari awal saya sudah sampaikan, saya datang ke Semarang hanya untuk ziarah kepada orang tua. Kemudian ada ikhwan yang minta, saya nggak mau ngisi ngaji, saya mau tapi ngajar bahasa Arab aja, supaya kalian bisa paham kitabnya ulama. Sampai kemudian berkembang. Dan dulu sebenarnya hal ini saya ambil ibrah ketika terjadi fitnah di dalam dakwah ini, yang insya Allah Ustadz Abdul Zain juga tahu
ketika terjadi fitnah berkaitan dengan jihad Ambon dan sebagainya, fitnah Tahdid dan sebagainya, saya melihat kebanyakan teman-teman yang mereka semangat di dalam dakwah yang mubarakah ini kemudian mengalami fitnah, dan waliyadzubillah sedikit sekali yang kemudian mereka bisa lolos dengan ujian fitnah yang Allah berikan. Sehingga banyak sekali imma dia tasahul, imma dia kemudian hulu. Ada kalanya kemudian banyak terjadi di Semarang, dulunya semangat bahkan pakai cadar, pakai jilbab, bahkan ikhwannya, kemudian akhirnya dengan fitnah itu mereka jadi orang awam kembali. Kemudian sampai ada seorang wanita yang dulu pakai cadar jalan-jalan ke Johar itu pakai rok sekian. Ini yang kemudian trauma. Kemudian ada lagi yang akhirnya hulu, keras, ekstrim. Saya waktu itu sejak dari Kendari, sama kasusnya di Kendari juga sama. Saya mengambil pelajaran, yang saya ambil hikmah dengan kejadian itu. Kenapa? Mereka sudah lama belajar, sering mendengarkan kajian ustaz, sering bertahun-tahun mereka ngikuti dari kajian sana, kajian sini, kajian, tapi begitu dapat ujian mereka seperti tidak punya pegangan. Illa qala ustaz wa qala ustaz wa qala ustaz. Kecuali dia hanya mengatakan ustaz saya yang benar mengatakan begini, ustaz saya yang benar mengatakan. Maka sejak dari Kendari saya mulai merintis, berarti teman-teman ini harus paham kitabnya ulama. Mereka tidak bisa hanya dengar ustaznya ngisi ngaji. Ustaz juga manusia biasa, kadangkala keliru. Siapa yang betulkan nggak tahu. Maka mulai dari Kendari waktu itu ada beberapa yang siap untuk belajar, kemudian saya ajar belajar bahasa Arab, nahwu shorof. Malah kalau nggak salah di Kendari waktu itu daurah selama 4 bulan, khusus hanya belajar nahwu shorof, dari mulai jam 2 siang sampai jam 10 malam dulu. Dan itu tempatnya jauh dari kota, masuk ke hutan. Dan alhamdulillah Allah takdirkan mereka selesai, kemudian mulai bisa memahami kitabnya ulama. Dan saya merasa bersyukur ketika terjadi fitnah, justru orang-orang yang belajar ini akhirnya yang bisa keluar, bisa memikirkan, oh ini enggak benar, ini enggak benar, ketika mereka memahami kitab ulama. Demikian pula di Semarang, yang insya Allah ikhwan-ikhwan di Semarang juga tahu semua. Di Semarang itu saya tadi cerita sama Ustaz, termasuk banyak dan lama kajian salaf itu. Mungkin sejak awal ada dakwah salaf yang dirintis Ustaz di Jogja, di B7 waktu itu di Semarang sudah mulai. Saksinya itu beliau Pak Torik, iya Pak Torik ya. Insya Allah udah mulai. Sekian tahun namanya, bahkan Ustaz-Ustaz sudah banyak berkunjung di Semarang dan banyak kitab yang dingajikan, dan setahu saya nggak ada yang selesai. Nggak ada yang selesai kitab itu dingajikan. Maka ketika datang saya sampaikan kepada ikhwah, saya mau ngajar tapi seperti ini syaratnya. Kita harus kembali belajar seperti caranya para ulama, dengan adab, dengan akhlak, tidak belajar menurut mau kita sendiri. Kemudian harus belajar secara tertib. Kita harus belajar bahasa, kemudian paham kitabnya ulama dan sebagainya. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang berkembang, dan santri kita yang belajar di sini memang kita, ya kalau dikatakan pondok juga bukan pondok Ustaz, karena kita nggak punya pondok pesantren, belajarnya di rumahnya teman-teman yang ditempati, dipakai. Tapi yang kita ajarkan ya sebenarnya tidak jauh beda dengan yang kita ajarkan di pondok. Makanya kita sementara waktu itu ya sudah, supaya tidak dianggap gelap, kita pakai nama Lembaga Pengajaran Bahasa Arab dan Islam. Dan alhamdulillah kemudian berkembang sampai sekarang sudah 10 angkatan, dan santri kita dari anak SMP sampai pensiunan. Dan alhamdulillah satu halaqah ada bapak sama anaknya juga bareng-bareng Ustaz. Anaknya masih SMP, bapaknya sudah kerja di pabrik. Ya berangkat bareng-bareng. Ya biar tua kita juga suruh ngapalin nahwu, ngapalin shorof, pokoknya wajib setoran. Dan alhamdulillah pelan-pelan kemudian lingkungan ini sedikit demi sedikit Allah takdirkan berubah.
yang tadinya penuh dengan banyak fitnah sekarang tidak sempat mikirin fitnah Ustaz. Sebab kalau mikirin fitnah nggak siap ngapalin, dimarahi di depan. Dan santri kita yang paling tua mana Mbah Nardi? Mbah Nardi mana? Nah, beliau ini Ustaz kisahnya dulu dari pengajian NO ya Mbah Nardi. Dia itu dulu aktivis di NO, pernah juga nengok-nengok di Muhammadiyah. Ya Mbah Nardi? Ya. Awal beliau ngaji itu Ustaz, dia masih aktif ikut kajian sufi di Masjid Kauman sana. Ya benar dia. Ya. Masih musbil, masih apa-apa. Itu yang muda-muda sudah 1 tahun Mbak Nardi itu ikut ngaji. Yang muda-muda datang sama saya, Ustaz, lu itu Mbak Nardi kan sudah lama ngaji Ahlussunnah. Kok nggak ditegur-tegur toh masih musbil, masih macam-macam. Saya waktu itu sempat ngomong sama yang muda ini yang semangat. Antum dulu dapat hidayah susah apa mudah? Apakah antum begitu terima kebenaran antum langsung bisa merubah diri? Ya enggak. Kenapa kamu maksakan orang lain? Dia bilang, biarkan beliau berubah dengan maunya sendiri. Ini Mbak Nadi, saya buka rahasianya Mbak Nadi. Biarkan beliau berubah dengan maunya sendiri sesuai dengan ilmu hidayah yang beliau dapatkan. Jangan dipaksa berubah. Orang berubah itu tidak mudah. Biarkan dia dapat ilmu, dia berubah dengan niatnya sendiri dan yakin dengan ilmu. Sampai akhirnya saya ingat waktu itu Mbak Nardi tanya tentang Habib ya Mbak Nardi di kantor pajak itu. Setelah kita terangkan, sejak saat itu kayaknya Mbak Nardi sudah nggak datang lagi ke Kauman. Nah, ini satu contoh. Dan alhamdulillah, ya mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan hidayah ini senantiasa teguh pada kita semuanya di dalam ilmu yang nafi ini. Dan saya kira ini saja pengantar dari saya untuk sedikit memberikan gambaran kepada beliau Ustaz Abdul Zain. Dan terus terang aja, setahu saya itu juga baru ketemu beliau sekarang. Padahal 2 tahun yang lalu atau 3 tahun saja, ana dikirimi buku sama beliau. Mana ini saya udah pernah ketemu apa belum itu? Saya dikirimi buku sama beliau, nggak salah hikmah dalam dakwah Ustaz ya. Saya dikirimi buku, ya saya simpan aja nih kapan saya bisa ketemu. Alhamdulillah sekarang Allah takdirkan ketemu. Dan mudah-mudahan hal ini bisa berlanjut untuk bermanfaat bagi juga penuntut ilmu yang ada di Semarang. Dan insya Allah waktu kembali saya serahkan pada Ustaz Abdul Zain. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa kembali bertemu di majelis ilmu. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mencatat setiap langkah yang kita ayunkan ke tempat ini di dalam timbangan amal kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Terus terang saya rasanya agak kurang pantas kalau berbicara di sini. Apalagi ada Ustaz Abu Azzi yang meskipun beliau bukan guru saya, tapi beliau adalah guru dari teman-teman saya yang satu angkatan. Beliau adalah gurunya Ustaz Abdullah Taslim, dan Ustaz Abdullah Taslim itu adalah teman akrab saya dan mungkin sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri. Jadi sebenarnya agak kurang etis kalau saya duduk di atas, antum duduk di bawah. Tapi ya gimana lagi. Semoga apa yang akan disampaikan bermanfaat. Saya tadi baca pamflet saya baru lihat pamfletnya di Tembalang ya daerah Tembalang tadi namanya. Itu ada pamflet, judul pengajiannya malam ini adalah wasiat untuk para penuntut ilmu. Ini judul yang bisa dibawa kemana-mana ini. Jadi wasiat ini wasiat apa? Bisa jadi wasiat untuk nikah. Iya kan?
Wasiatnya apa nih? Bisa jadi wasiat untuk belajar yang rajin, bisa jadi wasiat untuk dakwah dengan baik. Jadi wasiat ini masih umum, makanya saya beristihad ini Ustaz ya, untuk saya bawa kepada hal lain yang barangkali tidak dipahami oleh orang yang membaca pamflet itu. Saya yakin orang yang membaca pamflet, oh ini mungkin motivasi untuk rajin apa? Untuk rajin belajar. Mungkin orang yang baca pamfletnya akan paham seperti itu. Tapi saya beristihad Ustaz, karena nggak akan membahas masalah itu, karena beliau insya Allah sering memotivasi antum ya, sering memotivasi antum untuk mencari ilmu, dan beliau insya Allah lebih pantas untuk memberikan motivasi itu, karena saya bukan termasuk orang yang rajin seperti beliau. Dan Ustaz Abdullah Taslim mungkin tahu persis, karena kita satu perjuangan. Maka kalau beliau buka kartu, saya bisa buka kartu juga.